Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan. Permintaan adalah jumlah produk atau jasa yang dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Teori permintaan konvensional menjelaskan sifat hubungan antara tingkat harga komoditas dengan jumlah komoditas yang diminta, di mana hubungan ini dapat dijelaskan melalui variabel pasar seperti harga, pendapatan, selera, masyarakat, dan sebagainya. Pengertian. Teori permintaan konvensional adalah suatu teori yang menjelaskan tentang hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta oleh konsumen, dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan meliputi harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan konsumen, selera konsumen, dan faktor-faktor lain seperti harga barang pengganti, harga barang pelengkap, iklan, promosi, jumlah penduduk, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Teori permintaan Islam dapat dijelaskan dengan merujuk pada Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 88, yang berbunyi, "Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah diberikan Allah kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Dalam konteks ini, teori permintaan Islam dapat diartikan sebagai banyaknya jumlah barang yang dibeli atau diminta oleh individu atau masyarakat muslim pada suatu harga dan waktu tertentu, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kehalalan dan keberkahan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dalam ekonomi Islam adalah: pertama, hukum halal dan haram; kedua, keseimbangan antara dunia akhirat dan dunia duniawi; ketiga, pengakuan hak milik; keempat, larangan menimbun harta; kelima, kewajiban zakat. B. Teori penawaran. Penawaran konvensional diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum penawaran konvensional menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh produsen, dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh produsen. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran konvensional meliputi biaya produksi, teknologi, harga barang, dan faktor-faktor lain, seperti perubahan kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi. Secara keseluruhan, teori penawaran Islam menekankan pada prinsip-prinsip keadilan dan kehalalan dalam transaksi ekonomi, serta pentingnya bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan menggunakan nikmat tersebut dengan cara yang baik dan halal, sesuai firman Allah dalam surah Luqman ayat ke-20. Perbedaan antara kurva penawaran konvensional dan Islam terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Dalam ekonomi konvensional, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran lebih didominasi oleh nilai kepuasan dan faktor-faktor pasar seperti biaya produksi, teknologi, dan harga barang. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran meliputi kehalalan dan kebermanfaatan barang atau jasa yang ditawarkan, serta keadilan dalam pembagian kekayaan dan harta benda. Kurva penawaran dalam ekonomi konvensional menggambarkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Sedangkan, kurva penawaran dalam ekonomi Islam tidak hanya dipengaruhi oleh faktor harga,
tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan umum. Kurva penawaran dalam ekonomi Islam dapat bergerak ke kanan atau ke kiri tergantung pada faktor-faktor ini. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi intertemporal membagi konsumsi pada periode waktu tertentu, seperti masa muda dan masa tua, didasarkan pada kebutuhan manusia yang terus bertambah dan cenderung memenuhi kebutuhan tanpa mempertimbangkan hak orang lain. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, konsumsi intertemporal dilakukan dalam dua waktu, yaitu pada masa sekarang dan masa depan, tidak hanya didasarkan pada kebutuhan manusia, tetapi juga pada prinsip-prinsip syariah. Dalam ekonomi konvensional, pajak penjualan sangat berpengaruh karena dapat menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran saja. Sedangkan dalam ekonomi Islam, pajak tidak berpengaruh sama sekali selama zakat, infak, wakaf dan sedekah selalu dikeluarkan.